Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan kita bersuka cita pada pagi hari ini kalau kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mendengarkan panggilan ibadah kita yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita membawa pujian penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong. Hingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh datang untuk menikmati Engkau. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kesehatan kami Tuhan pelihara, dalam pekerjaan kami Tuhan pelihara. Engkau begitu baik ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari juga sepanjang seminggu ini kami melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami menyakiti hati-Mu dari perbuatan kami, sikap hati kami, dari tindakan kami. Tuhan, sekiranya Engkau mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Mari Engkau yang beracara dalam peribadahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa hati kami mau membawa pikiran kami, hidup kami untuk menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan tuntun sertai kami, berikan kami damai dan ketenangan supaya kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah kebenaran bagi setiap kita. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Mari katakan, aku mau hidup untuk-Mu Tuhan. Pujikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran.
memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
Benar Bapak Ibu Saudara bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menikmati kasih-Nya. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati kita, mari bersama-sama pujikan. Tenang, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan-Mu di tengah masa pandemi kami masih tetap bisa beribadah. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami melalui firman yang kami simak bersama. Pakai hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada kesempatan ibadah ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan agenda khotbah gereja, hari ini temanya adalah Akulah Terang Dunia. Didasarkan Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Jemaat sekalian, di tengah masa pandemi ini, umat manusia di berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan atau mencari vaksin COVID-19. Dan sekarang juga sedang marak diadakan vaksinasi di berbagai negara termasuk di negara kita. Tetapi sayang sekali saudara sekalian, di tengah-tengah krisis pandemi ini orang cuma mencari batas bagaimana menyelamatkan diri dari kematian akibat COVID-19. Tetapi begitu jarang orang berpikir dan menyadari betapa pentingnya vaksin di atas segala vaksin, yaitu bagaimana mengatasi kematian kekal setelah hidup ini berakhir. Karena itu tema terang dunia, Yesus terang dunia adalah sangat penting. Karena di tengah situasi ini juga manusia sedang sibuk dengan berbagai upaya bagaimana bisa menuju masyarakat dunia yang lebih sejahtera. Maka sebagian orang menekankan pentingnya pelaksanaan HAM atau barangkali amnesti dan seterusnya, termasuk pemeliharaan lingkungan alam. Saudara, hal itu baik, tetapi itu pun bukan menjadi jalan pembaharuan bagi dunia ini. Karena dunia ini toh suatu hari akan berlalu. Lalu setelah semuanya berlalu, mau kemana umat manusia ini? Saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan sepatutnya memberitakan tentang Yesus terang dunia. Karena apa? Dia adalah fundamental pengharapan bagi dunia ini. Dunia sudah dilingkupi oleh kegelapan dosa yang begitu pekat. Kejahatan, kerusakan-kerusakan akibat dosa. Saudara sekalian, hanya Yesus sebagai terang dunia menjadi pengharapan. Nah saudara sekalian, sebetulnya gereja diberikan oleh Tuhan warisan yang sangat berharga, yaitu Injil Yesus Kristus. Injil lah yang menjadi pemberitaan yang penting bagi gereja. Yesus sebagai jalan keselamatan, Yesus sebagai terang di tengah dunia ini. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 ini adalah satu rangkaian dari Yohanes pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Jadi sebenarnya ucapan Yesus mengenai Akulah terang dunia, ini merupakan kesinambungan langsung dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 52. Memang ayat 1 sampai 11 terinterupsi dengan cerita seorang perempuan berzina yang tertangkap basah, tetapi Yesus mengampuni dia dan Yesus menyuruh dia untuk tidak berbuat dosa lagi.
Jadi kalau kita melihat Yohanes 8 ayat 12 ini ucapan Yesus dalam rangkaian Yohanes 7, 8 dan 9. Nah, menarik sekali saudara sekalian, Yohanes 7 sampai 9 itu dalam konteks umat Yahudi sedang merayakan perayaan Pondok Daun atau perayaan Tabernakel. Umat Yahudi mengenal ada 3 macam perayaan. Perayaan yang pertama itu dikenal sebagai Paskah. Nah, Paskah merupakan perayaan mereka mulai menuai hasil panen gandum yang pertama. Nah, itu dilakukan pada musim semi. 7 minggu setelah Paskah, maka ada satu perayaan disebut perayaan Pentakosta. Pentakosta merupakan perayaan berakhirnya panen pada Paskah itu. Lalu ada hari raya ketiga dikenal sebagai hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Saudara sekalian, hari raya Pondok Daun ini dilaksanakan pada musim gugur. Pada waktu itu mereka mengadakan panen dari buah-buah hasil pepohonan dan juga pokok anggur. Nah, karena pada musim gugur, maka para petani itu mereka mendirikan pondok-pondok atau gubuk sukot di seputar ladang mereka. Untuk apa? Menjaga hasil panen itu. Sambil mereka juga di tengah-tengah ladang mereka, masa panen itu, mereka mengenang kembali peristiwa nenek moyang mereka ketika di padang gurun mengembara. Nah, saudara sekalian, perayaan Tabernakel ini terjadi pada bulan September sampai Oktober. Nah, pada bulan itulah diadakan perayaan dari Tabernakel. Perayaan ini diadakan 7 hari. Selama perayaan itu, saudara sekalian, diadakan banyak sekali korban. Korban lembu jantan, domba jantan, korban lembu dan sebagainya. Saudara sekalian, karena itu pada perayaan ini puncaknya merupakan peristiwa yang penting. Karena apa? Berakhirlah musim gugur. Berakhirlah masa panen pada musim gugur itu. Nah, saudara sekalian, pada saat itu maka sesuai dengan pengamatan pergerakan matahari, saudara sekalian, masanya siang itu lebih pendek daripada malam. Maka ada yang menyebut ini merupakan masa matinya matahari. Festival ini atau perayaan ini menjadi penting soal terang. Karena apa? Masa siang hari lebih pendek, masa malam hari lebih panjang. Maka kebutuhan akan terang itu sangat penting. Dan pada masa-masa itu, karena musim gugur, terjadi kekeringan, waduk menjadi kering, sumber mata air juga kering, dan mereka mengharapkan hujan. Nah, pada akhir masa-masa perayaan Tabernakel ini, ketika hujan turun, mereka melihat itu sebagai berkat besar dari Tuhan yang datang atas bangsa Israel. Jadi saudara sekalian, ini merupakan konteks dari ucapan Yesus, "Akulah terang dunia." Yaitu pada masa-masa mereka merayakan upacara terang, upacara Pondok Daun atau Tabernakel. Nah, Tuhan Yesus mengucapkan ini di tengah-tengah bait suci. Termasuk kaum Farisi yang memusuhi dia, tidak suka dengan klaim Tuhan Yesus ini. Karena dengan dia mengklaim, "Akulah terang dunia," maka Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan Allah sendiri. Dan ini membuat kaum Farisi sangat jengkel, marah, dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Saudara, berdasarkan ucapan Tuhan Yesus ini, maka saya membagi khotbah ini menjadi beberapa garis besar, ya. Yang pertama-tama kita akan belajar yaitu Yesus terang dunia. Nah, seperti tadi saya katakan, kita perlu memahami konteks dari ucapan Tuhan Yesus ini.
pada masa perayaan Pondok Daun itu bangsa Israel mengenang kembali bagaimana nenek moyang mereka di padang gurun, dipimpin oleh Yahweh, dipelihara oleh Tuhan Allah sendiri. Karena itu di dalam pasal-pasal ini ada perkataan Tuhan Yesus yang penting. Dia mengatakan dia adalah sumber air hidup. Ini menyangkut dengan kekeringan pada musim gugur. Yesus katakan dia adalah sumber air hidup. Siapa yang percaya kepadanya maka mengalir aliran-aliran hidup dari hatinya. Ini menunjuk kepada nanti datangnya Roh Kudus yang membasahi hati jiwa manusia, memberi kelegaan. Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes 6 mengatakan, "Akulah roti hidup." Berkaitan dengan apa, saudara? Waktu bangsa Israel dituntun, Tuhan memberi mereka makan dari sorga, yaitu mana dari sorga. Tetapi di tengah perayaan itu Yesus mengklaim bahwa mana itu makanan sementara. Makanan yang bersifat kekal, bertahan lama adalah tubuh Yesus sendiri yang akan dikorbankan mati di kayu salib. Dan pada Yohanes 8:12 ini Tuhan Yesus katakan, "Akulah terang dunia." Ini merupakan simbol ketiga yang Tuhan pakai. Saudara, menunjuk kepada apa? Ingat-ingatan bangsa Israel tentang tiang api yang menyertai bangsa Israel, menuntun bangsa Israel. Tetapi di sini kita lihat Tuhan Yesus mengklaim dirinya adalah terang yang sesungguhnya. Saudara, menarik dari ucapan Tuhan Yesus ini, "Akulah terang dunia." Saudara, ini bedanya kekristenan dengan agama-agama. Agama terdiri dari rangkaian peraturan, rangkaian upacara, ritual dan sebagainya. Kalau orang mau masuk agama tertentu, dia ikut ritualnya sudah cukup menjadi penganut agama tertentu. Tetapi kekristenan sebetulnya bukan agama. Memang agama Kristen bisa diartikan agama dalam pengertian ada rangkaian tata ibadah, ada peraturan-peraturan upacaranya. Tapi bukan itu makna kekristenan yang sejati. Makna kekristenan yang sejati itu adalah relasi dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus katakan, "Akulah terang dunia," dia memperhadapkan dirinya dengan audiens, dengan pendengarnya. Dengan kata lain, saudara, kalau mau jadi pengikut Yesus, mau jadi Kristen, saudara berarti punya relasi dengan Tuhan Yesus. Tidak cukup beragama Kristen. Saudara, hal ini sangat penting bagi kita. Ini bukan soal nama Kristen, bukan soal saudara dibaptis, bukan saudara punya jabatan gerejawi, bukan berarti saudara melayani di gereja, bukan berarti mengikuti bermacam-macam kegiatan walaupun itu baik. Tetapi esensi dari kekristenan relasi dengan Tuhan Yesus. "Akulah terang dunia." Karena itu saudara sekalian, Tuhan mengkonfrontir saudara dan saya. Akulah. Dia memperhadapkan dirinya dengan saudara dan saya. Apakah kita punya relasi dengan Yesus? Kalau kita punya relasi dengan Tuhan Yesus, barulah kita disebut orang Kristen. Barulah kita disebut pengikut Kristus. Tetapi kalau kita sebatas mengikuti ritual, sebatas mengikuti kekristenan sebagai satu agama, saudara, kita tidak akan masuk surga. Kita tidak memiliki terang dalam hati kita. Kita tidak memiliki kehadiran Tuhan Yesus dalam jiwa kita. Karena itu prinsip ini sangat penting, saudara sekalian. Anak-anak kita juga mesti kita ajak untuk mereka bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar mendengar cerita sekolah minggu, bukan menjadi anak Kristen, walaupun itu baik. Tapi anak-anak kita
mesti kita ceritakan tentang Injil Yesus. Mengajak mereka supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau beriman pada Tuhan Yesus. Sehingga mereka memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, setelah kita mengerti makna konteksnya, maka kita melihat apa makna dari akulah terang dunia. Saudara, ucapan Tuhan Yesus, akulah terang dunia, ini sebetulnya mengacu juga kepada Yohanes pasal 1. Makna terang itu dipakai bahwa Yesus sebagai sang pencipta, dia sumber hidup jasmania. Dunia ini ada kehidupan jasmania, baik itu tanaman, baik itu hewan, dan khususnya manusia. Hidup jasmania itu adalah relasi antara tubuh fisik kita dengan jiwa kita. Itu namanya hidup jasmania, bios. Tapi setelah nenek moyang kita jatuh dalam dosa, maka tidak ada hubungan dengan Allah lagi. Terputus. Perlu dicipta ulang kembali. Maka Tuhan Yesus datang untuk apa? Memberi jenis hidup yang lebih berkualitas, yaitu hidup kekal. Ini yang disebut Zoe. Nah saudara sekalian, jadi ketika Yesus katakan, akulah terang dunia, berarti dia sumber hidup. Baik sumber hidup jasmania yang akhirnya berakhir satu hari kelak dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama, dia sumber hidup kekal. Yang bisa memulihkan relasi kita dengan Allah melalui pengampunan dosa. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Itu makna utamanya. Tapi dalam Alkitab juga dicatat saudara sekalian, istilah terang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Allah sendiri adalah terang itu. Dalam Alkitab ditunjukkan juga hikmat Allah adalah terang. Ditunjukkan juga firman Allah adalah terang. Jadi boleh saya rangkum makna Yesus adalah terang dunia. Bahwa dia adalah Allah yang menyatakan diri. Dia Allah yang hadir menuntun umatnya. Dan dialah yang sanggup menuntun kita kembali kepada Allah. Memperoleh keselamatan melalui pengampunan dosa. Dan dia yang sanggup memimpin hidup saudara dan saya sejak kita percaya kepada dia. Menuntun kita di dalam segala macam problematika hidup ini. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan di surga kelak. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan mengatakan akulah terang dunia. Menyatakan dialah Allah yang menyatakan diri. Dialah yang menuntun hidup kita kepada keselamatan. Dialah yang menyertai kita. Dialah yang bisa memproteksi hidup kita. Dia sebagai Allah sendiri yang menyelamatkan. Saudara sekalian, ada sebuah lukisan yang dilukis oleh seorang pelukis. Dia mengambil tema tentang senjakala di musim dingin. Saudara, pada masa senja itu dia melukis pepohonan yang diselimuti oleh salju. Tetapi di tengah lukisan itu ada satu rumah yang terpencil. Karena itu senja maka nampak redup, suasananya sendu muram. Tetapi pelukis itu ketika dia menggoreskan warna kuning pada kanvasnya dari rumah itu, maka terpancarlah terang. Lukisan itu menjadi begitu indah. Karena di tengah kesuraman, kemuraman musim salju, ada cahaya yang memberikan keceriaan pengharapan. Saudara, inilah keadaan dunia. Dunia ini bagaikan lukisan tadi, gelap karena dosa. Dunia ini bisa terselamatkan kembali kalau kembali kepada Tuhan Yesus. Datang bertobat, datang percaya kepada Dia. Maka Dia sebagai terang akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Maka dunia yang gelap ini
akan nampak menjadi indah. Saudara sekalian, yang kedua, kita melihat dari apa yang diajarkan di dalam ayat ini. Dunia dalam keadaan dosa, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Dunia ini sedang berjalan dalam kegelapan. Kejahatan demi kejahatan kita melihat di media sosial. Kita mendengar di seputar kita. Kita melihat bencana demi bencana. Pandemi dengan COVID-19. Sebentar lagi katanya ada mutasi dan seterusnya. Saudara sekalian, kita melihat juga akhir-akhir ini bencana alam, ya. Karena global warming menimbulkan banyak bencana. Saudara, dunia ini sedang dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 19, Tuhan katakan, "Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Dunia yang berada dalam kegelapan, ketika Yesus datang, saudara sekalian, maka sebetulnya dunia saat ini sedang dalam proses penghakiman. Apakah penghakimannya sudah final? Sudah selesai? Belum, saudara. Tapi sedang dalam proses. Mengapa? Tuhan terhadap manusia, sekalipun sudah jatuh dalam dosa, dia tidak meninggalkan, saudara sekalian. Tapi dia tetap memberikan wahyunya. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Maka wahyu yang paling puncak itu adalah Tuhan Allah sendiri datang ke dunia. Karena itu saudara sekalian, Yesus datang. Sekaligus dia memperhadapkan dirinya. Akulah terang dunia. Bagaimana respon manusia? Bagaimana respon saudara dan saya? Ini merupakan proses penghakiman, saudara. Orang yang tidak menerima dia, menolak dia, pada akhirnya akan dihukum kekal saat kematian tiba. Atau pada waktu Tuhan datang kedua kali. Nah, saudara sekalian, kita melihat Tuhan yang datang sedang mengajak manusia mengkonfrontir setiap kita untuk percaya kepada dia. Tetapi bagaimana reaksi manusia umumnya? Saudara, manusia lebih menyukai kegelapan. Ya, dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 19 ini, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa manusia suka kegelapan? Karena manusia melakukan perbuatan jahat. Saudara, inilah keadaan yang menyedihkan dari manusia. Semuanya di dalam kegelapan. Terang datang, manusia tidak mau. Saudara, ini sifat dari manusia dalam dosa. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada satu survei. Rupanya anak-anak muda itu suka pada spot yang remang-remang. Jadi dari survei itu 63 responden itu suka tempat yang remang-remang, termasuk kafe yang remang-remang. Tetapi saudara sekalian, ternyata tempat yang remang-remang, kafe yang remang-remang itu, ya, dari hasil survei banyak yang kecewa. Kenapa? Ketika mereka datang, mereka jadi takut. Ketika mereka di kafe yang remang-remang, banyak wajah-wajah yang sangar, saudara sekalian. Nah, saudara, ini gambaran manusia dalam dosa, ya. Dosa itu tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dosa itu selalu memberikan daya tarik. Orang melihat, oh remang-remang, enak tempatnya, romantis. Tapi saudara, di dalamnya penuh ketakutan. Ya, mungkin orang-orang yang sangar, mungkin juga siapa yang di dalam atau keadaannya menakutkan. Saudara, begitu juga dosa. Sering orang menganggap, oh dosa itu baik ya, dosa itu enak ya. Nah saudara,
manusia suka pada kegelapan. Dan ketika terang datang, manusia tidak suka. Yohanes 3 ayat 19 mengatakan manusia membenci. Sebab apa? Perbuatan mereka jahat. Jadi kita melihat saudara, manusia jatuh dalam dosa, dalam kegelapan dosa. Terang datang, suka? Terang datang untuk menyelamatkan. Apa suka? Tidak. Ayat ini mengatakan membenci terang itu. Saudara, ini sifat orang berdosa, ya. Sifat orang berdosa. Kita melihat ketika Hawa, nenek moyang kita, digoda oleh iblis. Dia melihat itu, buah itu sedap, memberi pengetahuan. Tapi ketika dia petik, dia makan, yang terjadi apa? Bukan pengetahuan, kebodohan. Ya, bukan kebahagiaan, tapi apa? Kedukaan, bahkan kematian rohani. Begitu juga saudara sekalian, dosa selalu menarik, manusia suka. Sering orang berpikir, bagaimana saya sukses? Bagaimana menjadi kaya? Bagaimana profesi dan bisnis bisa sukses dan kaya? Orang berpikir, main tipu saja. Ya, jalan pintas. Tapi apakah benar dengan menipu mendapat cuan akhirnya betul-betul sukses? Tidak, saudara. Dosa akan menimbulkan kekecewaan. Ada orang juga berpikir kadang-kadang melalui fitnah, menyebar fitnah, mengangkat reputasinya. Apakah itu jalan yang benar? Tidak, saudara. Jalan dosa selalu menipu, nampak baik, membahagiakan, tetapi tidak. Begitu juga korupsi, saudara sekalian. Orang berpikir korupsi bisa bikin cepat kaya, tapi kenyataannya betul? Ya cepat masuk penjara, betul kan? Cepat namanya jadi rusak. Saudara sekalian, orang berpikir, oh seks sebelum nikah, nggak apa-apa kan? Tapi setelah masuk di dalam dosa, yang timbul apa? Penyesalan, kekecewaan, saling mempersalahkan. Nah saudara, kita melihat dosa selalu nampak memikat. Manusia lebih suka kegelapan. Ya, saya kasih contoh lagi misalnya, ya, khususnya kaum muda ketika bergumul mencari teman hidup, pakai kriteria menurut pikiran sendiri. Wah, kalau saya dapat jodoh nanti mesti orangnya yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang pinter, yang bisa memanjakan diri saya. Nah, saudara tentunya mencari atau bergumul dengan teman hidup perlu hikmat, ya. Tetapi hikmat itu haruslah dari Tuhan. Bukan menurut kemauan kita, bukan dengan cara kita. Cara-cara kita memang bisa nampak oh menarik. Tetapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya adalah kekecewaan, penyesalan. Manusia dalam kegelapan dosa. Terang datang, manusia tidak suka. Tetapi mari saudara sekalian, jika ada di antara kita belum menerima Yesus secara pribadi, mari kita mengambil langkah dengan tegas, dengan sepenuhnya menerima Yesus, bertobat dari kegelapan dosa dalam hidup kita ini. Nah, bagian yang terakhir saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan katakan orang yang percaya kepadanya itu memiliki terang hidup. Indah sekali. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, ini merupakan ucapan Tuhan Yesus. Ucapan dia secara langsung. Dia katakan, barang siapa mengikut aku. Saudara, menarik sekali istilah ini, mengikut ini. Mengikut ini dipakai bentuk present participle. Maksudnya apa? Ini adalah mengikut Yesus terus menerus. Bukan cuma 1 tahun, bukan 2 tahun. Bukan mengikut Yesus cuma 10 tahun, tapi mengikut dia terus menerus sepanjang hayat. Saudara, inilah yang namanya pemuritan dengan segenap hati.
Ya, mengikut Dia terus menerus. Ini cocok dengan simbol terang. Terang tiang api. Untuk apa saudara? Untuk diikuti. Karena terang itu memberi jalan, memberi arah, memberi perlindungan. Maka terang itu harus diikuti. Karena itu saudara sekalian, mari kita sungguh mengikut Dia. Saudara, mengikut Dia berarti bukan cuma kita tahu. Mengikut Dia bukan cuma pengakuan kita. Mengikut Dia berarti kita tahu Yesus sungguh Allah sejati, juru selamat satu-satunya. Bukan cuma kita tahu pasti, tapi kita yakin dari nurani kita. Dan bukan cuma kita yakin, tapi kita mau ambil keputusan tegas, terima Dia di dalam hati kita. Dan bukan cuma kita terima, tapi kita mau taat menaklukkan hidup kita kepada Dia. Saudara, karena itu mengikut Yesus berarti ikut Dia terus menerus, ya, terus menerus. Lalu di dalam Yohanes 8 ayat 12 akan mempunyai terang hidup. Saudara, mempunyai terang hidup ini juga bentuk terus menerus. Siapa yang percaya Yesus? Siapa yang taat pada Yesus? Terus menerus terang hidup itu memancar dari dirinya. Luar biasa saudara sekalian. Janji Tuhan ini. Bahwa terang itu bukan sementara. Terang itu bersama kita. Kehadiran Yesus itu akan terpancar terus menerus. Sebab itu saudara sekalian, bagian kita itu sangat penting. Ya. Bagian kita itu sangat penting, yaitu apa? Kita mau terus-menerus dibaharui oleh Tuhan Yesus. Di dalam hidup kita ini mau dibaharui terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai orang percaya saudara, tidak cukup kita cuma, oh ini hari Minggu ada ibadah online ya. Tidak cukup kita cuma mendengar khotbah dari kebaktian-kebaktian. Tetapi kita harus terus-menerus membuka hati, dibaharui Tuhan. Nah, melalui apa saudara Tuhan membaharui kita? Bukan melalui mimpi, bukan melalui apa, tapi melalui firman dibaharui. Ya. Kemudian bagian terakhir kita melihat, jika kita terus-menerus dibaharui, kita terus-menerus dibaharui oleh Tuhan, maka Tuhan bisa memakai saudara dan saya menjadi terang di tengah dunia ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus bisa melihat terang Tuhan Yesus melalui apa? Melalui kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita berbicara, bagaimana moralitas kita, bagaimana kejujuran kita, apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Nah saudara, hal ini merupakan hal yang sangat penting. Dari mana saudara kita yang belum percaya bisa mengenal Tuhan? Dari saudara. Dari mana tetangga, orang lain, teman-teman kita bisa mengenal Tuhan? Dari saudara dan saya. Karena itu saudara sekalian, orang yang percaya itu memiliki terang. Tapi bukan sekedar untuk dirinya. Aduh aku punya terang ya, Ciami ya, kamu lihat enggak? Luar biasa. Ayo puji saya. Saudara, sering gereja juga cuma sebatas itu. Aku ini terang. Artinya apa? Hebat loh ya, gedungnya hebat, uangnya banyak, wah kelihatan bergengsi. Bukan saudara, hidup kekristenan bukan sebatas egoisme kita, sebatas diri kita, Ciami hebat luar biasa, bukan. Tapi supaya terang itu memancar. Orang melihat apa rahasianya, orang ini bahagia. Apa rahasianya orang ini menghadapi situasi gonjang-ganjing ekonomi di tengah pandemi, dia masih bisa tenang. Dia masih bisa tabah, dia masih bisa survive, berjuang. Dia akhirnya melihat, oh karena dia mengikut Yesus sungguh-sungguh. Nah saudara, itu panggilan saudara dan saya. Sebagai orang percaya untuk apa? Terus mengikut Yesus. Sebagai orang percaya apa? Terus menerus dibaharui oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya bagaimana? Terus menerus menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan.
Saudara, kiranya firman pada hari ini boleh kita renungkan dan kita mengambil keputusan. Menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mengenali Tuhan Yesus secara pribadi? Jika belum, kita harus serius ambil keputusan. Ikut Dia dengan segenap hati dan untuk seterusnya selamanya. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Dia, mari saudara kita bertanya, sudahkah kita merelakan hati kita, pikiran kita untuk hari demi hari selalu datang dan tunduk, diterangi oleh firman-Nya, ditegur oleh firman-Nya, diarahkan oleh terang-Nya. Dan mari kita juga bertanya bagi diri kita masing-masing, sudahkah kita melaksanakan peran kita sebagai terang di tengah dunia ini? Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman pada hari ini. Mari kita mengambil saat untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah terang dunia, terang yang sesungguhnya. Sebagai Allah, sebagai Tuhan yang sanggup menunjukkan jalan keselamatan, bahkan Tuhan sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Ya Tuhan, jika di antara kami ada yang hari ini baru mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus, bimbing kami untuk hidup mengikut Tuhan terus menerus. Bagi kami yang sudah percaya, tolong kami untuk hari demi hari rela dikoreksi, ditegur, dinasihati oleh Tuhan Yesus melalui firman, agar hidup kami semakin dibaharui. Tolong kami sebagai individu, sebagai keluarga dan komunitas gereja, kami boleh berperan menjadi terang saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Bimbing kami sekalian, ya Tuhan. Kami sungguh berharap pertolongan Engkau. Dan pada hari ini kami juga berdoa, ya Tuhan, berdoa syafaat untuk dua hal. Pertama, kami berdoa untuk kelas Elion Bible Class. Tuhan, Bible Study, Tuhan pimpin kiranya seluruh persiapan para hamba Tuhan yang mengajarkan firman. Biarlah firman yang disiapkan boleh diajarkan dengan kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa, biarlah jemaat atau siapapun yang mengikuti kelas pembelajaran Alkitab ini, mereka sungguh mempersiapkan hati dan Tuhan yang memberkati mereka dalam pertumbuhan imannya. Kami doakan supaya seluruh perangkat yang digunakan di masa pandemi ini jangan terganggu, tetapi Tuhan yang memberkati, sehingga semua media yang kami pakai secara online biarlah berjalan dengan lancar, menjadi berkat. Kami juga berdoa bersama-sama bagi bencana yang terjadi, atas bencana yang terjadi di negara kami ini, yang silih berganti, baik itu akibat gempa bumi, karena tanah longsor, banjir, dan beragam bencana lainnya. Tuhan kiranya berbelas kasihan bagi keluarga-keluarga orang-orang yang menjadi korban. Tuhan kiranya menolong mereka di dalam kesedihan, kesusahan mereka. Tolong juga pemerintah kami beserta dengan aparat yang bertugas di lapangan, biarlah mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan kesungguhan hati memberikan bantuan. Bahkan lebih daripada itu, di tengah-tengah masa kedukaan, supaya lebih banyak orang juga boleh mendengar Injil Tuhan, mereka boleh kembali datang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat dari segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa yang terbaik dari kita masing-masing untuk Tuhan. Mari membawa persembahan Bapak Ibu Saudara yang bisa ditransfer melalui nomor rekening yang sudah disediakan dan ditampilkan di layar Bapak Ibu masing-masing. Sembari memberikan persembahan, mari kita pujikan KPPK 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan.
Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami, perpuluhan kami ke hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari kami, dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biarlah sekiranya apa yang sudah kami serahkan kepadamu boleh menjadi kemuliaan bagi namamu, boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Engkau yang akan memberkati setiap pengurus yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, memberkati masing-masing jemaat-Mu di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, menjadi terang bagi kemuliaan Allah kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.